Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan sangkut paut upaya permohonan resolusi dan restoratif of justice kasus Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo berkaitan dengan kebijakan dan bagaimana upaya penyelesaian Dinas Pendidikan Kabupaten Pati atas kemelut yang terjadi di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo menyangkut nama Saudari Indah Wahyu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo. Secara mutatis mutandis kami sudah berkali-kali menyampaikan secara tersendiri kepada yang bersangkutan melalui dinas dan melalui SD. Ini beberapa pihak bisa saja terkena kasus jika melakukan hal ini atas kesadarannya sendiri, atas rasa senang yang berlebih-lebihan atau suatu dendam kesumat tertentu. Bahwa banyak keterangan yang telah kami himpun dan hasil dari sebuah penyelidikan yang panjang tentang sepak terjang Saudari Indah Wahyu Widiawati yang belakangan diketahui memiliki catatan kriminal, dan informasi A1 itu belakangan juga jika ditelusuri dengan sangat cermat, IWW diduga dengan sengaja merencanakan, memang sudah jauh hari merencanakan suatu tindakan, yaitu kabur dari rumah dari Desa Karangkonang dengan sengaja dan berusaha untuk mempersekusi suaminya, atau membunuh suaminya dengan memerintahkan orang lain untuk melakukan tindakan penganiayaan, perampasan, pemerasan, dan intimidasi, dan bahkan melakukan percobaan pembunuhan itu atas bantuan orang lain atau atas perintah dia kepada orang lain, kepada kami. Dan sampai dengan hari ini teror-teror itu masih berlangsung dan adanya persekusi yang sudah terjadi di beberapa tempat. Bahkan di Polsek Tambak Romo sendiri melalui beberapa rekan atau melalui beberapa petugas menyampaikan, kok wani rene kowe ora wedi nek dibacok wong. Maka atas kejadian ini sangat dibutuhkan kerja serius antar polsek, yaitu Polsek Winong, Gabus, dan Tambak Romo untuk kembali mengukir prestasi atau mengembalikan kepercayaan publik dengan cara membangun kepercayaan masyarakat, membongkar kasus sindikat ini dan mencari pelaku otak dalang dan perekayasanya, pembantu di dalam kasus-kasus yang dimaksudkan di dalam pokok surat laporan yang selama itu dikirimkan dan dilaporkan melalui polsek-polsek terkait. Pertama adalah berkaitan dengan unsur-unsur pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang mengetahui atau telah dilakukannya suatu kejahatan dan masih adanya waktu untuk mencegah tangkal dengan sengaja tidak memberitahukan kepada yang berwajib. Jadi atas kejadian ini, jika saya tidak melakukan laporan atau memberitahukan kepada yang berwajib, saya nanti juga dikatakan suatu kesalahan lagi. Yang kedua adalah pertimbangan hukum berdasarkan akta kompromi. Kami mengharapkan ada suatu arbitrase atau settlement yang ditunjuk negara, atau secara lebih jelasnya adalah dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yang mengatur tentang adanya tingkat perwasitan atau tingkat banding pusutan wasit dengan perwasitan, atau dengan demikian orang yang ditunjuk mengatasi sengketa itu, dalam hal ini sengketa lasak, pertama adalah punctum de compromitendo, yaitu klausa arbitrase yang tercantum dalam suatu nota perjanjian tertulis di para pihak. Jadi di situ ada nomenklatur atau klausa yang berbunyi tertentu. Yang kedua adalah akta kompromis, yaitu suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbulnya sengketa, yaitu sebelum undang-undang arbitrase dibentuk atau diatur dalam pasal 615 sampai 651 RV atau Reglemen Acara Perdata. Ref indikator ya. Pada penjelasan pasal
3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian di luar pengadilan dipatutkan atas dasar perdamaian atau perwasitan dibolehkan atau diperbolehkan. Maka arbitrase atau ad hoc sementara maupun arbitrase yang melalui badan permanen atau institusi itu dianjurkan. Di sini ad hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang dibentuk atau disengaja untuk tujuan alternatif penyelesaian perkara. Dan penawaran arbitrase itu adalah prosedur pelaksanaannya nanti disepakati oleh para pihak. Dan arbitrase secara institusi ini adalah suatu pola pelembagaan peranan yang dikelola berbagai badan arbitrase dalam catatan-catatan arbitrase berdasarkan aturan-aturan dan lingkup alternatif penyelesaian mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Bahwa kegiatan dalam bidang perdagangan, keuangan, perbankan, kepegawaian, hak milik tentunya dapat diarbitrasikan. Jadi dalam KUH Perdata buku 3 bab 18 pasal 151 sampai pasal 1854 51 sampai 54 diartikan arbitrase ini dijadikan solusi terbaik dari suatu nota perselisihan yang terjadi karena penyelesaian sengketa melalui wasit itu memiliki arti penting dibanding dengan pengadilan. Jadi pengadilan akan mempersulit, arbitrase bisa meringankan dan memudahkan. Menyelesaikan sengketa yang dapat dilaksanakan dengan cepat, di mana para wasit mampu membuat keputusan yang memuaskan para pihak. Putusan peradilan dalam wasit itu dirahasiakan sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan yang ada di dalam arbitrase. Jadi ini kekuasaan antar kuasa. Jadi saya itu memberi kuasa, Saudari Indah Waidio itu menjadi PNS itu adalah suatu investasi dan negara dalam hal ini dinas menerima, maka kebijakan ada di kita. Proses putusan arbitrase diberikan kekuasaan pada arbiter yang diberikan kekuasaan kepadanya ya untuk memutuskan ya berdasarkan kebijakan yaitu aku et bonu yaitu pasal 631 RV. Putusan yang diambilnya harus menyebut nama, tempat, tanggal para pihak. Berikut amar putusan. Dan atas dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh para arbiter dalam putusan memuat tanggal, tempat di mana putusan ambil, ditandatangani dan disepakati oleh para arbitras. Dalam hal salah satu menolak atau menandatangani putusan tersebut agar putusan yang ditandatangani oleh semua pihak arbiter itu diketahui. Ada ya catatan dalam hal menolak. Pasal 632 jungto pasal 633 RV yang diketahui. Terus penyebutan tanggal dan tempat penting sekali karena terhitung 14 hari dari sejak putusan dikeluarkan, maka harus dilaksanakan. Putusan harus didaftarkan ke pengadilan negeri setempat, putusan arbitrase dapat dieksekusi ke pemerintah pengadilan tata usaha negara dari ketua pengadilan negeri. Bahwa berdasarkan semua laporan saya yang selama ini terkesan ditolak atau tidak diterima atau dimentahkan oleh stakeholder dalam hal ini kepolisian selama ini karena saya dianggap tidak terlalu cakap di dalam beracara hukum mengingat menimbang bahwa memang dalam waktu-waktu tertentu pertama sekali 1-3 tahun pertama yaitu sejak tahun 2010 sampai 2013 saya mengalami depresi traumatik, kebingungan dan tidak tahu arah mana, unsur-unsur apa saja yang mesti saya laporkan dan apa saya jalankan. Saya memilih silent, bahkan sampai dengan sekarang saya tidak akan menyampaikan pokok esensinya karena itu adalah rahasia negara. Yang kedua adalah berkaitan adanya barang-barang dan surat-surat yang atau piagam berharga lainnya yang dibawa lari oleh Saudara Indah, ini tidak dapat dihubungi lagi. Jadi permasalahan etik ini tidak lain karena orang tersebut sulit untuk dihubungi lagi.
Jadi pasca kejadian persekusi dan eksekusi di Jalan Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011 itu Saudara Indah Bayu Widiawati hilang dan tidak bisa dihubungi lagi, dan kita sudah menginventarisir pengecoan itu. Jadi Saudara IWW waktu itu membuat kecoan, ya, mengecoh bahwa dia